Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Dirgantini Sugiawan, NPM 102190086. Saya adalah mahasiswa STIS TMB Bandung. Tujuan dibuatnya video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi 1-4 pendidikan agama Islam 6. Marifatur Rasul. Hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Sarah yang pertama, al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental, tetapi juga dimensi fisik. Jika itu ditinjau lebih jauh dan dianalisis secara mendalam, maka penggunaan kata al-insan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi tubuh dan dimensi spiritual. Yang kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Ini disebabkan karena fitrah memiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah Sang Pencipta. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapak ataupun lingkungan sosial yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Juga disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya atau lingkungannya. 2.1 Wujudul Kholik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qulu bala syahidina. 2.2 Ibadatul Kholik. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. 2.3 Hayatul Munadomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Zaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah. Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari Qadrim, Tauhid, dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Yang ketiga, Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, Syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa di bumi ini. 3.1
marifatul kholiq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. 3.2 Minhajul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Ibadatul Shahih. Ibadatul Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Kemudian ma'rifatul Rasul. Yang pertama, Abid bin Ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian semua. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wajibuna nah war Rasul. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran surat Al-Anbiya 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita kepada Rasul, keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah mengandung makna sebagai berikut. Pertama, tasdiquhu fima akbar, membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Salah satu ciri ketakwaan seorang muslim adalah senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zumar ayat 33. Salah satu contoh teladan bagi kita dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang dalam berbagai momen selalu menjadi orang yang terdepan dalam membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk golongan laki-laki yang pertama beriman di dalam Islam. Ia pula yang banyak mengorbankan hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Dialah orang yang tanpa ragu segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi saat orang-orang mendustakan peristiwa itu. Dialah yang menjadi teman Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah dan seterusnya. Kedua, ta'tuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Inilah konsekuensi yang harus dijalankan bagi mereka yang mengaku beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Ketiga, itanabu manaha anhu, menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Keempat,
La na'budullaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan. Contohnya oleh Muhammad. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Perilaku beribadah dengan mengikuti hawa nafsu atau sekehendak hati adalah mirip perilaku orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Nataiju itibai Rasul, hasil dari mengikuti Rasul. Seseorang yang beritiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, memperoleh mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31. Yang kedua, memperoleh rahmatullah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 132. Yang ketiga, memperoleh hidayatullah atau petunjuk Allah. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka dengan beritiba kepadanya, kita akan memperoleh hidayah Allah, dapat mengetahui iman dan ajaran yang benar. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, dan tidak pula menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keempat, memperoleh karunia musyahabatul akhari fil jannah, berkumpul bersama orang-orang pilihan di surganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69. Yang kelima, memperoleh asy-syafa'ah atau syafaat di akhirat kelak. Syafaat menurut istilah yaitu orang-orang yang menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Jadi orang yang mendapat syafaat maksudnya adalah orang yang mendapat rekomendasi perlindungan, keselamatan dan pembelaan di akhirat kelak dari Rasulullah SAW dengan seizin Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup dan kekal, terus menerus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Yang keenam, memperoleh nadharatul wajhi, keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Yang ketujuh, memperoleh karunia mujawaratul Rasul atau berdampingan dengan Rasul. Mereka yang itiba kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.